Halo sobat-sobat santuy, Valdo di sini kembali lagi di Kritikus Tanpa Ilmu. Yo, all crew standby, kamera standby, lighting standby, slide in, kamera roll and action. Di episode kali ini gue mau coba ngebahas sebuah film lokal tentang sepak bola. Judulnya adalah Garuda 19. Sinopsis film ini itu menceritakan tentang perjalanan timnas U19 ya angkatan Evan Dimas dan kawan-kawan dalam menjuarai Piala AFF yang dikepalai oleh Coach Indra Syafri pada waktu itu. Dan selanjutnya mari kita bahas dari segi alur ceritanya. Ini gue udah buat beberapa catatannya ya teman-teman yang terkait film ini. Ada banyak kritikan sih, tapi sebelum itu kita bahas dulu alur ceritanya. Di awal-awal film ini itu menceritakan background kehidupan masing-masing calon pemain timnas. Jadi syuting itu di mana-mana tuh, di seluruh pelosok negeri tempat di mana pemain aslinya itu berasal. Dari Madiun, ada dari NTT, NTB, ada dari Makassar, pokoknya jauh-jauh dah pokoknya. Dan mereka dipertemukan lewat seleksi yang dilakukan oleh Coach Indra Syafri. Jadi Coach Indra Syafri itu keliling tuh ke pelosok negeri, akan turun langsung melihat potensi-potensi muda yang ada di dalam negeri bersama para timnya. Nah, cuman Coach Indra Syafri ini itu ternyata tidak mendapatkan dukungan dan support yang penuh dari federasi. Alias dana yang digelontorkan oleh Coach Indra Syafri itu ya kebanyakan dari dana pribadinya kantong beliau. Sedih banget ya. Padahal kan ini untuk timnas ya, untuk negara gitu. Singkat cerita, mereka akhirnya dipertemukan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Indra Syafri nih. Nah, seperti yang gue bilang tadi, federasi itu tidak mensupport sepenuhnya. Jadi, perjalanan timnas U19 untuk menjuarai Piala AFF pada waktu itu nggak berjalan mulus nih di film ini. Ada banyak sekali cobaannya, yang justru cobaan tersebut malah membuat mereka jadi makin solid dan kuat. Contoh, kayak hotel. Harusnya kan pihak federasi sudah menyediakan hotel yang layak untuk para pemain mudanya. Tapi ini enggak. Jangankan tempat tidur yang layak, hotelnya aja belum dibayar. Jadi mereka harus pindah tempat dan pindah hotel saat itu juga. Ketika mereka pindah hotel dibayarin federasi, ternyata tidak sama makannya. Anak orang udah kasih makan apa? Sementara kan keluarganya di kampung tahu tuh, kalau anak-anak mereka pasti dapat fasilitas yang lengkap, makan yang bergizi dan lain sebagainya kan. Tapi fakta di lapangannya terbalik gitu. Justru uang makan itu datang sendiri dari official pelatih. Demi anak-anak supaya bisa makan. Bahkan termasuk lapangan untuk mereka latihan pun itu dikuasai oleh timnas senior. Lu bayangin, masa ya kan? Ini sama-sama timnas nih, yang beda ini Garuda masih piik-piik, ini Garuda udah gede nih, Garuda senior, ini Garuda muda gitu. Lapangan Garuda muda direbut sama Garuda senior, saking tidak mendapat support yang baik dari PSSI pada waktu itu. Belum lagi kayak misalnya bus timnasnya. Bus timnas ini tuh ternyata supirnya juga belum digaji gitu, lu bayangin. Buset. Bus timnas loh ini. Kita bicaranya ini lingkupnya tuh nasional, tapi supirnya tidak digaji 6 bulan di film ini ya. Tapi itu semua tidak mampu mematahkan semangatnya mereka. Justru Coach Indra Syafri bersama timnya itu mampu memupuk semangat dan api yang berkobar di dalam hati para tim Garuda Muda. Singkat cerita, akhirnya tibalah suatu momen di mana timnas Indonesia U19 masuk Piala AFF dan berhasil mencapai final. Alhamdulillahnya juga di final kita berhasil menjuarai Piala AFF. Nah, gue kira filmnya bakal berakhir di situ, ternyata enggak. Film ini diakhiri dengan sebuah pertandingan antara Indonesia U19 melawan Korsel U19 dalam ajang Piala Asia kelompok umur. Dan alhamdulillah kita berhasil menang lawan Korea Selatan. Dan filmnya akhirnya selesai. Ya, kalau di film ini sih mereka bercita-cita ingin masuk Piala Dunia. Tapi kalau dilihat-lihat realitanya saat ini timnya pada kemana ya? Tapi nggak apa-apa buat teman-teman tim Garuda Muda dulu yang sekarang sudah menginjak usia senior, tetap semangat, teruslah bermimpi. Semoga kita bisa
membawa Garuda menuju pentas dunia yang sesungguhnya. Ada beberapa kritikan buat film ini dari gua ya. Kalau dilihat-lihat nih, film ini tuh kayak Blue Lock. Lu tau kalau anime Blue Lock? Blue Lock itu adalah program di mana striker terbaik di Jepang itu dikumpulkan untuk mencetak sebuah striker yang bagus gitu kan. Dan bedanya kalau Blue Lock itu background kehidupan mereka diceritakannya setelah mereka bertemu. Kalau ini itu diceritakannya sebelum mereka bertemu. Jadi alurnya maju. Kalau Blue Lock tuh mundur dan maju gitu. Kalau ini tuh alurnya maju. Kritikan yang pertama dari gue adalah terkait cast-nya, para pemain filmnya. Ya gue nggak ragu lah sama yang memerankan Coach Indra Syafri, terus staf kepelatihan lainnya, terus ada juga si Madun di situ kan. Itu aktor mereka ya kan. Mereka adalah pemain yang biasa main film layar lebar gitu. Tapi untuk pemain-pemain daerahnya, ya, cast-cast yang ada di daerah-daerahnya ini, gue tuh nggak ngerasa feel-nya dapet gitu. Ekspresi dalam mengeluarkan feel emosinya itu belum dapet gue. Iya, apalagi kayak peran orang tuanya, peran teman-teman dan segala macam gitu-gitu. Ya gue tau lah itu mungkin jatuhnya nih masuknya kayak ekstras, tapi kayaknya kalau udah diberi dialog yang cukup banyak dan intens itu bukan lagi ekstras gitu, tapi harusnya ada satu karakter ya yang emang pas lah untuk mereka gitu. Ya mungkin ini film kayaknya dari segi budget produksi nggak terlalu gede-gede banget ya kan, makanya untuk karakter-karakter pembantu di dalam film ini tuh jadi bukan orang-orang yang menurut gue cocok sih. Tapi ya gue nggak tahu menurut pandangan yang lain gitu. Tapi menurut pandangan gue pribadi, gue ngeliat actingnya kayak kurang pas aja gitu. Terus kritikan gue yang kedua adalah ini kan film bola ya, tentang sepak bola gitu kan. Kalau lu perhatiin ya, film sepak bola yang live action contohnya kayak Beckham misalnya yang di Netflix, atau kalau yang Beckham terlalu dini lah ya, terlalu baru film Beckham kan. Ini Shaolin Soccer. Film Shaolin Soccer itu film sepak bola fantasi yang menurut gua punya scene drama yang cukup baik di adegan ketika mereka bertanding. Sementara di film Garuda 19 gua nggak ngelihat hal yang serupa. Alias di film Garuda 19 ini ketika pertandingan hanya sebuah kayak cuplikan-cuplikan aja gitu. Dan lebih banyak nyorot ke pelatih, ke penonton, nyorot ke para orang tua yang nonton di daerah-daerah gitu. Nyorot ke masyarakat gitu. Sementara harapan gue ya ketika nonton film ini tuh gue menemukan ada satu scene yang khusus gitu kan, drama di lapangan gitu. Yang mereka kalah, yang mereka capek gitu kan, yang mereka akhirnya menang gitu. Ada proses drama itu yang harusnya lebih banyak ditonjolkan sih gitu. Dan gue rasa ini yang gue kurang puas gitu ketika nonton film ini. Ya ini kok cuman cuplikan-cuplikan doang sih gitu. Padahal kan ini core-nya ya, ini kan film sepak bola, tapi kok nggak ada sisi itunya gitu ya. Gue sekali lagi beranggapan kenapa nggak ada set itu selengkap itu kalau menurut gue ya karena budget produksi lagi-lagi. Dan setiap shot yang diambil pas pertandingan itu gue lebih mirip kayak film tendangan si Madun sih gitu. Seitunya aja gitu, segitu aja udah gitu, nggak yang spesial lah gitu. Dan kritikan gue yang terakhir itu adalah terkait karakter Evan Dimas nih yang diperankan sama si Madun. Di film ini tuh gue nggak tahu dia adalah pemeran utama atau bukan, tapi yang jelas kalau gue lihat-lihat di antara pemain-pemain timnas yang lain gitu kan, peran-peran pemain timnas yang lain kayaknya dia doang deh yang artis gitu ya, yang bener-bener artis terkenal gitu kan yang gue tahu ya, tapi gue nggak tahu yang lain gitu. Tapi posisinya Evan Dimas di sini tuh karakternya tuh nggak terlalu powerful gitu, nggak terlalu menunjukkan se-leadership itu gitu ketika di lapangan dan di luar lapangan gitu sih.
Jadi nggak menonjol parah lah gitu, kayak anak-anak biasa aja gitu. Justru ini lebih yang ditonjolkan itu adalah staf kepelatihannya di film ini, Coach Indra Syafri dan kawan-kawannya gitu, yang lebih ditekankan di film ini gitu. Pusingnya gimana sampai Coach Indra Syafri harus minjem uang ke nyokapnya di Padang gitu kan. Pokoknya gitu-gitu deh, lebih ke pelatihnya daripada ke pemainnya gitu. Sementara kalau film Shaolin Soccer itu mereka lebih berfokus pada setiap pemainnya gitu di lapangan ya, dan untuk pelatihnya juga nggak terlalu di highlight banget lah gitu. Mereka lebih berfokus pada pemain-pemain yang ada di lapangan. Ya itu aja sih kalau dari gue teman-teman untuk film Garuda 19. Good luck buat timnas Garuda Muda yang pada waktu itu berhasil menjuari Piala AFF. Gue harap timnas sekarang makin kesini makin berkembang, makin bisa maju ke pentas dunia yang sesungguhnya, yaitu Piala Dunia. Buat teman-teman yang belum pernah nonton film ini mungkin bisa nonton di aplikasi Maxstream ya. Dan buat teman-teman yang sudah nonton mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar terkait pendapat kalian terhadap film ini. Kalau ada informasi yang gue belum sampein, mungkin ke-skip ya, kalian boleh lah bantu sampein di kolom komentar, oke? Thank you for watching us and see you next time.